Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Salsabila Sofia, NIM 182240888 dari STI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bisnis analisis teknik yaitu prototyping. Oke, pertama kita ketemu dulu nih sama klien kita, namanya tuh Mr. Jones. Jadi, Mr. Jones ini adalah sebuah CEO dari company namanya Lepsy Company. Dan Pak Jones ini sebenarnya sekarang lagi bingung nih antara memilih dua opsi alternatif untuk investasi ke depannya sebagai CEO. Yang pertama yaitu opsi satu, tanpa prototyping. Nah, tanpa prototyping nanti investasinya akan menghabiskan biaya yang banyak di awal. Terus bikinnya juga lama, susah diubah, dan resiko gagalnya tuh tinggi banget. Dan pilihan kedua yaitu kalau pakai prototype. Nah, kalau pakai prototype, biaya awalnya tuh bisa ditekan sampai kecil banget, prosesnya cepat, gampang diubah, dan kebutuhan penggunanya tuh udah pasti cocok sebelum sistem secara keseluruhan nantinya bakal dibuat. Nah, dari Pak Jones ini sebenarnya dia bingung gitu. Dan ada satu pertanyaan utama gitu di kepalanya, yaitu gimana sebuah ide yang mahal banget ataupun bernilai jutaan dolar itu bisa langsung diuji ke pasar atau ke market dengan cuman modal video simulasi 3 menit sebelum nantinya tim akan develop secara full tentang kodenya dan juga program-programnya. Nah, jawabannya adalah prototyping. Nah, pada pembahasan prototyping kali ini, aku akan bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu tentang core material yang nantinya akan berisi apa itu prototype dan juga batasan-batasannya. Dan yang kedua yaitu additional material yang nantinya akan dicantumkan beberapa material yang berhubungan dengan prototyping itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu appendix berupa laporan dari referensi dan juga daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke core material. Untuk yang pertama, sebenarnya apa sih prototyping? Jadi, secara sederhana, prototyping itu adalah model, contoh, atau tiruan dari sebuah rancangan sistem. Fungsinya itu nanti akan sebagai jembatan antara pengguna bisnis dan juga tim teknis agar punya pemahaman yang sama. Dan prototipe ini ada yang sifatnya sekali pakai lalu dibuang, dan juga setelah kebutuhannya jelas, atau ada juga yang dikembangkan terus sampai nantinya jadi aplikasi final. Sebenarnya yang poin penting dari prototyping ini adalah dia sebagai alat untuk membantu kita untuk menemukan salah paham antara pihak-pihak yang terlibat dalam program ataupun sistem yang akan dibuat. Jadi biaya buat ngebenerinnya, untuk ngefix bugnya itu akan jauh lebih murah. Oke, selanjutnya dalam membuat sistem, pastinya kan salah paham itu akan sering terjadi ya antar stakeholder. Dan di sini fungsi ataupun peran dari prototipe itu untuk menyatukan 3 pihak. Pihak apa aja sih yang terlibat? Yang pertama yaitu ada business users. Business user atau pengguna bisnis itu sebenarnya orang yang nantinya bakal memakai sistem itu secara sehari-hari. Dan yang kedua yaitu ada business analyst yang menerjemahkan kebutuhan itu dalam bentuk visuals. Dan yang ketiga ada technical developer atau tim teknis yang bikin kode berdasarkan desain yang nantinya udah disepakati bersama gitu. Jadi fungsi dari prototyping ini sebenarnya adalah sebagai jembatan antara 3 pilar tersebut. Oke, selanjutnya sebenarnya ada 2 jalur utama dalam membuat prototipe. Yang pertama yaitu ada jalur throwaway atau sekali pakai. Ini sebenarnya dipakai kalau kebutuhan di awalnya tuh requirement-nya, fitur-fiturnya tuh masih buram banget. Jadi kita semacam bikin kayak sketch kasarnya dulu atau coretan kasar. Nanti ketika coretannya udah jelas gitu ya, hal yang ingin dikembangkannya fitur-fiturnya udah jelas, nanti coretan ini bakal dibuang gitu. Dan yang kedua yaitu ada evolutionary atau bertahap gitu. Jadi sejak awal kodenya tuh udah dibuat secara rapi, karena akan dipakai secara terus-menerus dan juga disempurnakan secara bertahap, sampai nantinya akan jadi aplikasi final yang akan siap dipakai oleh users. Dan jalur kedua ini dari evolutionary path ini sangat cocok buat pakai eh, tim model yang berupa model kerja agile ataupun Scrum. Oke, selanjutnya di sini ada 3 parameter kunci. Tentunya sebagai analisis bisnis, kita harus tahu nih 3 batasan ini di awal ketika kita menentukan prototyping. Yang pertama yaitu scope. Scope itu terkait berapa luas fiturnya gitu. Jadi mau satu tugas aja atau sebenarnya seluruh sistem perusahaan yang di cover. Dan yang kedua yaitu fidelity atau seberapa mirip tampilannya. Apakah cuma coretan di kertas doang berupa sketch kasar ataupun desain yang benar-benar hampir mendekati aslinya. Dan yang ketiga yaitu functionality. Functionality yaitu seberapa jalan fungsinya, apakah datanya benar-benar cuma dipakai sebagai data dummy doang atau benar-benar sudah disambungkan kepada database asli dari company-nya.
Oke, kemudian di sini ada tujuan prototipe itu yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu requirement atau mencari tahu fiturnya udah lengkap atau belum. Dan yang kedua ada usability buat ngecek tampilannya udah nyaman dan juga gampang dipakai nggak sih sama usersnya. Dan yang ketiga yaitu ada performance buat nguji apakah sebenarnya sistem bagian dalamnya tuh udah kuat gitu. Pas nanti ketika banyak users yang memakai dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, biar demonstrasinya tuh ke klien jauh lebih efektif, kita bisa pilih cara pendekatannya. Di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan vertikal. Berarti kita bikin satu fitur dulu, fitur utama dulu sampai benar-benar jadi dari atas sampai bawah gitu. Dan yang kedua yaitu pendekatan horizontal. Kita bikin semua halaman layarnya dulu, tapi sebenarnya belum bisa diklik atau belum secara fungsional masing-masing tuh bisa secara detail gitu. Dan yang kemudian yang ketiga ada pendekatan T-shape adalah gabungan dari keduanya. Jadi layarnya udah lengkap, tapi satu fitur ada yang udah bisa dicoba dan fitur lainnya ada yang belum bisa dicoba gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan em, keunggulan risiko dan juga study case nyata dari prototyping itu sendiri. Jadi, ketika kita mengembangkan sesuatu, salah paham itu kan bisa jadi terjadi ya di awal gitu. Dan keunggulan utama dari prototype ini adalah dia bisa mencegah hal tersebut dan juga menghemat waktu, biaya, dan juga bikin penggunanya tuh ngerasa involved gitu ketika merumuskan suatu program ataupun sistem yang sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada risiko dan juga kelemahan dari prototyping itu sendiri. Kadang karena proses dari prototyping dan juga proses iterasinya tuh berjalan terlalu cepat, dokumen tertulisnya jadi kurang lengkap gitu. Jadi bisa aja nanti ada sebuah case ketika penggunanya tuh minta fitur aneh-aneh gitu di luar rencana yang mungkin secara teknikal tuh nggak visible gitu. Nanti akibatnya bisa jadi tim teknikalnya yang kewalahan dan juga kodenya berantakan, serta fitur-fiturnya nggak bisa di-develop secara maksimal gitu. Dan untuk mengantisipasinya bisa dibarengi ketika nanti prototyping, dibarengi dengan design thinking, dibarengi juga dengan documentation yang rapi dari software developernya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya mencantumkan satu studi kasus, yaitu salah satu company, yaitu Dropbox. Jadi gini, Dropbox itu di tahun 2007 pendirinya ada namanya Drew Houston. Dan dia tuh sempat diragukan oleh investor, karena dulu orang mikir, kenapa sih nyimpen data di internet itu susah banget gitu. Nah, alih-alih langsung bikin sistem back-end yang ribet dan juga mahal, Jir itu sebenarnya cuma mengandalkan video demo yang durasinya singkat banget, cuma 3 menit, dan dia nunjukin di situ gimana cara kerja foldernya. Tapi hasilnya kita bisa lihat keberhasilannya, dia bisa menaikkan orang-orang yang mau daftar langsung di Dropbox ini dari 5.000 jadi 75.000 gitu. Jadi dari 5.000 ke 75.000 itu dalam waktu semalam, dan itu benar-benar suatu hal yang bisa membuktikan bahwa dengan prototyping ini sebenarnya kita bisa loh menggait lebih banyak customer, bisa loh nge-touch lebih banyak market gitu. Jadi cukup diyakinkan aja untuk market dan juga target sasarannya. Oke, untuk kalau yang kasus Dropbox tadi, kalau misalnya dibedah secara teori, sebenarnya ini berkaitan dengan konsep-konsep yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya. Jadi Dropbox itu pakai fitur yang sebenarnya sempit banget. Dia cuma satu fitur yaitu tentang sinkronisasi dari file, dan tampilannya juga sebenarnya nggak terlalu kompleks karena cuma diaplikasikan melalui video simulasi secara 3 menit. Tapi dia benar-benar langsung bisa membuktikan apakah market tuh suka atau enggak sih sama ide dari Drew Houston tadi gitu. Dan video simulasi yang sederhana tuh sebenarnya udah cukup banget untuk dapat kepastian bisnis terkait keputusan bisnis ini tepat atau enggak sih gitu. Oke, terakhir yaitu terkait rangkuman dari materi utama. Singkatnya, pakai prototipe itu akan baik digunakan ketika kebutuhan penggunanya tuh masih belum jelas dan risiko ruginya tuh besar gitu. Jadi ketika kita sebagai business analyst nantinya ketika ingin mengambil keputusan namun masih ragu, bisa menggunakan prototyping ini sebagai validator untuk mengambil keputusan tersebut. Gitu. Apakah si marketnya benar-benar suka atau tidak sama ide dari CEO ataupun stakeholder yang nantinya mengajukan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah additional material. Sebenarnya untuk additional material ini, aku cantumkan untuk bagian design thinking. Nah, kaitannya design thinking sama prototyping adalah sebenarnya dalam design thinking ini sendiri, prototype itu ada di tahap yang keempat, yaitu prosesnya
dimulai dari memahami masalah pengguna atau empathize, terus juga nentuin fokus dari masalahnya yaitu define, nyari ide kreatifnya yaitu ideate, kemudian nanti akan diuji dengan menggunakan prototype di tahap yang keempat gitu. Jadi aku cantumkan di sini biar kelihatan juga kaitannya design thinking dan juga prototype. Oke, untuk appendix sebenarnya udah selesai. Paling ini ada daftar pustaka dan juga beberapa glosarium yang sekiranya penting. Terima kasih.